Halo mahasiswa, di video ini kita akan membahas tentang visi pribadi, khususnya dalam konteks pendidikan dan peran kita sebagai calon guru. Di sini saya akan menjelaskan apa itu visi pribadi, bagaimana visi ini relevan bagi kita sebagai calon guru, dan langkah apa saja yang dapat kita ambil untuk mencapai visi tersebut. Mari kita mulai dari apa itu visi pribadi. Visi pribadi adalah gambaran ideal tentang masa depan yang ingin kita capai. Ia juga mencerminkan nilai, impian, dan arah hidup kita. Contohnya, visi saya adalah menciptakan sistem pendidikan inklusif dan berkualitas di Indonesia, di mana setiap anak memiliki kesempatan belajar yang setara tanpa memandang latar belakang. Sebagai calon guru, visi pribadi sangat penting karena akan mempengaruhi cara kita mengajar dan berinteraksi. Misalnya, saya ingin menjadi pendidik yang menginspirasi peserta didik untuk mencintai belajar, menciptakan kelas inklusif, dan membantu peserta didik mengembangkan potensinya. Saya juga ingin menjadi teladan dalam hal integritas dan etika. Untuk mewujudkan visi itu, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Pertama, mengembangkan kompetensi profesional. Kita harus terus belajar, mengikuti pelatihan, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Termasuk di dalamnya, memahami metode pembelajaran terbaru serta teknologi pendidikan. Sebagai contoh, ialah mengikuti lokakarya tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk membuat kelas lebih interaktif dan menarik. Langkah kedua ialah menerapkan metode pembelajaran inovatif. Gunakanlah pendekatan kreatif dalam mengajar untuk membuat proses belajar lebih menarik dan efektif. Misalnya, menggunakan proyek berbasis masalah atau pembelajaran kolaboratif. Di sini, kita dapat menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah nyata yang relevan dengan materi pelajaran. Langkah berikutnya ialah membangun hubungan yang baik dengan peserta didik. Di sini, kita diharapkan dapat mendengarkan dan memahami kebutuhan serta aspirasi peserta didik guna menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menghargai setiap individu. Sebagai contoh, kita dapat mengadakan sesi diskusi rutin dengan peserta didik untuk mendengarkan pendapat serta memahami kebutuhan belajar mereka. Langkah keempat ialah berpartisipasi dalam komunitas pendidikan. Di sini, kita diharapkan untuk aktif berbagi pengalaman dan belajar dari rekan sejawat. Ini juga membantu kita tetap termotivasi dan mendapatkan dukungan. Contoh yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah bergabung dengan komunitas guru online untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan ide-ide baru dalam mengajar. Tahap terakhir ialah mengukur dan mengevaluasi kemajuan. Di sini, kita secara rutin mengevaluasi kemajuan peserta didik dan diri sendiri untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai. Hal ini akan membantu kita menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan. Contoh penerapan tahap ini ialah penggunaan berbagai alat evaluasi seperti tes formatif dan umpan balik dari peserta didik untuk mengukur efektivitas pengajaran dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Demikianlah penjelasan mengenai visi pribadi.
kaitannya dengan peran kita sebagai calon guru? Dan langkah apa saja yang dapat kita ambil untuk mencapai visi tersebut? Semoga penjelasan ini dapat membantu Anda dalam memahami pentingnya memiliki visi pribadi dan bagaimana mewujudkannya dalam profesi kita sebagai pendidik. Terima kasih atas perhatian Anda dan mari kita terus berusaha untuk menjadi pendidik yang profesional.